Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah Psikologi Rasa. Ini adalah mata kuliah baru yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Hasil dari diskusi panjang untuk kemudian melahirkan satu mata kuliah yang memiliki basis kebudayaan gitu ya, pemikiran dan kebudayaan yang kemudian kita rumuskan dari Kawruh Jiwo Ki Ageng Suryo Mentaram. Pertemuan kedua ini teman-teman sekalian, kita akan belajar bersama, kita akan merasakan bersama tentang bagaimana membaca pengalaman-pengalaman hidup Ki Ageng Suryo Mentaram, yang kemudian pengalaman-pengalaman hidup itu kemudian melahirkan satu konsepsi, satu pemikiran konseptual tentang apa yang disebut sebagai psikologi rasa, atau Ki Ageng Suryo Mentaram waktu itu menyebutnya sebagai ilmu kawruh jiwa. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan kedua ini kita nanti akan lebih membahas tentang bagaimana sejarah dan pengalaman hidup yang kemudian membentuk pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram yang nanti kita kenal dengan istilah Kawruh Jiwo, dan dalam konteks kita hari ini kemudian kita bahasakan dengan psikologi rasa. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita cermati gitu ya, ada beberapa fase yang kemudian bisa kita bahas, bisa kita renungkan, dan bisa kita cermati bersama-sama tentang bagaimana pengalaman-pengalaman hidup Ki Ageng Suryo Mentaram. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa Ki Ageng Suryo Mentaram ini lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1892 di lingkungan Keraton Yogyakarta. Dan Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan sekaligus anak ke-55 dari 79 bersaudara. Ki Ageng Suryo Mentaram sendiri lahir dari rahim sang ibu, ini garwa ampeyan dalem gitu ya, Bendoro Raden Ajeng Retnomandoyo, yang merupakan putri dari Patih Danurejo ke-6. Nah, garwa ampeyan itu adalah selir gitu ya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini memiliki permaisuri sekaligus kemudian beberapa selir yang kemudian kalau seluruh putra dalem gitu ya, di total itu jumlahnya sekitar 79-an. Pada tahun 1910 gitu ya, sesuai dengan tradisi waktu itu, ketika usianya menginjak pada umur 18 tahun, Ki Ageng Suryo Mentaram yang memiliki nama kecil itu adalah Kudi Armaji, itu di umur ke-18 tahun itu diangkat sebagai pangeran yang kemudian bergelar sebagai Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Tapi sebelum ke sana kita bisa melihat bagaimana pengalaman pendidikan, pengajaran yang dialami atau dilakukan oleh Ki Ageng itu. Beliau seperti halnya para putra raja itu bersekolah di Sri Manganti. Ini semacam sekolah dasar ya kalau kita hari ini. Kemudian setelah dari Sri Manganti lulus dari sana, itu kemudian melanjutkan kursus di Klein Amternar yang kemudian belajar tentang bahasa, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab dan seterusnya. Selepas selesai dari kursus di Klein Amtenar ini, kemudian Kudi Armaji ini bekerja di gubernuran kurang lebih 2 tahun bekerja di sana. Dan dari sisi pendidikan selain di Klein Amtenar, kemudian juga pendidikan dasarnya di Sri Manganti gitu ya, Ki Ageng Suryo Mentaram juga kemudian belajar agama itu dari
pendiri langsung Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi juga kegemaran membacanya luar biasa. Beliau membaca buku-buku sejarah, filsafat, ilmu jiwa, dan seterusnya gitu ya, yang kemudian hasil-hasil bacaan itu yang kemudian terus direnungkan sampai kemudian sepanjang hayatnya. Nah, seiring kemudian berjalannya waktu di dalam keraton gitu ya, Ki Ageng Surya Menteram tampaknya tidak puas dengan kehidupan di keraton. Kenapa? Karena yang terjadi dalam relasi hidupnya di keraton ya, itu hanya dua, menyembah atau disembah. Menyembah itu menyembah kepada sang raja. Di saat yang sama kemudian Ki Ageng Surya Menteram sebagai pangeran itu juga disembah, dihormati oleh kaulo atau abdinya. Maka ada satu pemikiran yang menarik di usia-usia remajanya itu ya. Dia kemudian melontarkan satu pernyataan yang saya kira menonjok gitu ya. Saya kira menohok kita semua bahwa seprono sprene aku urung ketemu wong. Ini menurut Ki Ageng Surya Menteram. Kenapa? Karena aktivitasnya tadi di dalam keraton itu hanya ada dua relasi, menyembah atau disembah. Yang dalam proses itu sesungguhnya yang terjadi ya proses dimarahi, diperintah, mengibah-ibah dan seterusnya. Ini proses pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi sepanjang hayat Ki Ageng Surya Menteram ketika berada di lingkungan keraton. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari kegelisahan-kegelisahan itu, sesungguhnya kemudian melahirkan nuansa bahwa Ki Ageng Surya Menteram itu seolah-olah menurut dia gitu ya, menjadi orang atau orang-orangan. Bukan orang tetapi orang-orangan alias manusia palsu. Ini menurut Surya Menteram. Nah, Surya Menteram merasa bahwa dirinya sebagai orang itu telah terkamuflase oleh pakaian kebesarannya, oleh perhiasan-perhiasan yang selalu dikenakan karena statusnya sebagai seorang pangeran. Maka pakaian yang indah, perhiasan yang mewah yang membuat dirinya seakan-akan berbeda dengan kebanyakan orang di luar keraton. Di saat yang sama gitu ya, di saat yang sama kemudian juga muncul pertanyaan-pertanyaan yang selalu lahir di dalam dirinya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kira juga perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri tentu saja. Surya Menteram mengatakan begini, Surya Menteram iku yen dijupuk semate, dijupuk derajate, dijupuk kramate, sing isih kari opo. Sing isih ya mung wong tok. Jadi kalau Surya Menteram itu tidak lagi gitu ya, memiliki harta benda, tidak lagi memiliki kedudukan, tidak lagi memiliki wibawa, kekuasaan dan seterusnya, apa yang kemudian terlihat di dalam dirinya. Maka Ki Ageng Surya Menteram di umur sekian itu kemudian menjawab, sing ono yang ada itu hanya orang, wong tok. Begitu kata Surya Menteram. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun dilontarkan di usia yang sangat muda, dan saya kira teman-teman kok agaknya saya yakin itu tidak muncul dari usia teman-teman ketika remaja gitu ya, tentang pertanyaan-pertanyaan sopo wong iku. Nah, karena ketidakpuasan itu teman-teman sekalian, maka yang dilakukan oleh Surya Menteram kemudian keluar dari keraton ke tempat-tempat yang dianggap mampu untuk mendatangkan ketenangan dirinya, ketenangan jiwanya. Dia pergi menjelajah ke Gua Langse, pergi ke Perang Tritis, pergi ke makam-makam keramat dalam rangka untuk mencari ketenangan batinnya, mencari pertanyaan-pertanyaan yang hingga di usia remaja itu terus menggelayut, terus muncul begitu.
Nah, sejak saat itu maka Surya Mentaram gitu ya. Surya Mentaram kemudian mulai juga eh, apa mempertanyakan tentang apa arti benda bagi hidup dan apa arti punya bagi manusia. Teman-teman cek di dalam diri Anda sendiri, pernah enggak muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Yang kemudian dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu, teman-teman sekalian, Surya Mentaram semakin meyakini gitu ya, dari berbagai pertanyaan itu semakin meyakini bahwa kepemilikan materi menurut dia itu menghambat kebahagiaan. Bahwa apa yang kita punya, entah itu kedudukan, entah itu harta benda, kepandaian dan seterusnya, gitu ya, yang sifatnya kemudian materi itu menghambat pencapaian kebahagiaan. Dia kemudian memberikan kekayaan pribadinya secara cuma-cuma kepada abdinya. Jadi ini nanti fase yang sebenarnya ketika Ki Ageng Surya Mentaram ini nanti keluar dari keraton gitu ya, kemudian tidak lagi menyandang atau menanggalkan gelarnya sebagai pangeran. Kudanya diberikan ke pengurus kudanya, mobilnya diberikan gitu ya, kemudian buku-bukunya juga diberikan gitu. Dan pada akhirnya kemudian Surya Mentaram meninggalkan keraton menggunakan nama samaran yang kemudian kita kenal dengan istilah Noto Dongso. Memakai pakaian layaknya pedagang, pergi ke Cilacap untuk berjualan batik, berkelana ke sana kemari hanya untuk tadi mencari jawaban tentang sakjanjane wong iku sapa. Sebenarnya manusia itu siapa? Nah, ketika mendengarkan itu tentu saja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu kemudian merasa gelisah. Maka diutuslah beberapa orang untuk mencari Ki Ageng Surya Mentaram, dan para utusan itu kemudian menemukan Ki Ageng Surya Mentaram itu berada di daerah Kroya Banyumas gitu ya. Di sana ketika ditemukan itu dia sedang menjadi pekerja yang menggali sumur. Jadi duduk sumur, bikin sumur itu salah satu pekerjaannya adalah Ki Ageng Surya Mentaram. Ketika kemudian ditemukan, maka Ki Ageng Surya Mentaram kemudian diajak pulang kembali ke keraton. Tetapi karena pencariannya belum selesai tentang diri, tentang siapa manusia itu kemudian dia mengalami lagi kehidupan di keraton yang hanya dua itu, menyembah dan disembah. Dan kemudian kegelisahannya semakin tebal, kegelisahannya semakin memuncak ketika dia kembali ke keraton beberapa tahun kemudian gitu ya. Kemudian kakeknya Patih Danurejo VI itu kemudian diberhentikan oleh Ngarso-Dalem, diberhentikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Peristiwa itu kemudian beruntun, ibunya diceraikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kalau istilah Jawanya itu dipun kebonaken gitu ya. Jadi dikembalikan ke rumah ibunya dan kemudian diurus oleh Ki Ageng Surya Mentaram. Bertambah lagi kekecewaannya, bertambah lagi kesedihannya ketika peristiwa yang paling menyedihkan itu ketika istrinya yang sangat dicintai itu meninggal dunia, yang kemudian dan itu ketika anaknya baru berumur 40 hari. Bayangkan rentetan peristiwa berturut-turut itu kemudian menambah kegelisahannya, menambah kekecewaannya kepada sang ayah. Ini yang kemudian membuat Surya Mentaram merasa terpukul. Dari sana teman-teman sekalian, peristiwa-peristiwa kemudian di tahun 1921 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mangkat gitu ya. Kemudian Pangeran Surya Mentaram ikut mengantarkan jenazah Ngarso-Dalem itu ke Astana Saptarengga gitu ya.
Jadi Pacimatan Imogiri, di mana raja-raja Jogja itu kemudian dimakamkan di sana. Yang menarik sebenarnya ketika Ki Ageng Surya Mentaram ini mengantarkan jenazah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, dia tidak berpakaian layaknya seorang pangeran. Karena pangeran-pangeran yang lain mengenakan seragam kebesarannya, para pejabat keraton juga mengenakan seragam kebesarannya, tetapi Surya Mentaram itu hanya menggunakan pakaian ala rakyat. Dia hanya mengenakan celana hitam ala petani gitu ya, yang celana hitam, kemudian dia masih menggunakan bahkan kemudian tidak memakai baju dan hanya berkalungkan batik khas keraton gitu. Nah, momentum itu salah satunya kemudian digunakan oleh Ki Ageng Surya Mentaram karena setelahnya kemudian diangkat raja baru Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Surya Mentaram kemudian mengajukan kembali permohonannya untuk mundur sebagai pangeran, untuk kemudian melepaskan gelar kepangeranannya. Itu diterima gitu ya, dan ketika diterima itu dia hanya kemudian menerima semacam uang pensiun gitu ya dari keraton yang jumlahnya sedikit. Meskipun di saat yang sama, waktu itu Belanda itu juga memberikan semacam uang pensiun gitu, tapi itu kemudian ditolak. Kenapa? Karena menurut Surya Mentaram dia tidak pernah bekerja untuk Belanda begitu. Nah, selepas kemudian Ki Ageng Surya Mentaram ini menanggalkan atau melepas kedudukannya sebagai pangeran, maka Surya Mentaram merasa lebih bebas, merasa lebih tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang ada di keraton. Meskipun demikian, teman-teman sekalian, ia masih kemudian tidak puas karena belum merasa bertemu dengan orang. Karena belum memperoleh jawaban-jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menggelayu di dalam pikirannya. Maka dengan bekal secukupnya tadi, Ki Ageng Surya Mentaram kemudian pergi lagi meninggalkan keraton untuk kedua kalinya, gitu ya. Bekal yang kemudian dia menyatakan ya barangkali bisa untuk pergi meninggalkan keraton untuk selama-lamanya, begitu ya. Kemudian membeli sebidang tanah di Desa Beringin di Solotigo, di Jawa Tengah, dan dia hidup di sana bercocok tanam sebagai petani. Dia bergaul dengan rakyat jelata dan menjalani hidup sebagaimana orang biasa. Namun, karena kemudian ada silih berganti orang datang ketika ada orang sakit itu datang ke Surya Mentaram, ketika ada orang gelisah itu datang ke Surya Mentaram. Beberapa rakyat, beberapa warga kemudian menjuluki Surya Mentaram ini dukun karena bisa nyembuhkan ini, nyembuhkan itu. Tapi juga memberi wejangan ini, wejangan itu. Nah, sejak itu kemudian Ki Ageng juga dikenal sebagai Ki Gede Surya Mentaram. Begitu terus berlangsung gitu ya, ada banyak orang datang ke rumahnya, bertegur sapa, bercerita dan seterusnya. Dan kemudian sejak itu pula gitu ya, nama Ki Gede Surya Mentaram kemudian semakin terkenal, semakin dikenal oleh banyak orang. Nanti sematan Ki Ageng Surya Mentaram itu sendiri diberikan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam satu pertemuan yang selalu diadakan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan beberapa kolega. Pertemuan itu disebut sebagai pertemuan Selosok Kliwon. Nah, ketika kemudian dia memilih hidup sebagai petani atau bertani, maka dia masih terus kemudian mencari pertanyaan-pertanyaan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kemudian terus berkembang itu adalah sprene aku kok urung tahu ketemu wong. Sejauh ini, selama ini saya kok merasa belum pernah bertemu dengan orang. Dalam gambaran itu, saya kira kita bisa memaknai bahwa orang itu kemudian dalam pikiran Surya Mentaram itu melebur dalam harta bendanya, melebur di dalam
keinginan-keinginannya. Maka kita ketahui bahwa proses itu yang kemudian terus-menerus terjadi. Maka pertanyaan-pertanyaan yang bahkan muncul di usia remajanya, pertanyaan-pertanyaan yang sungguh eksistensialis. Siapa manusia itu? Gitu ya. Ini yang nanti proses pencarian jawabannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka teman-teman bisa cek dalam diri Anda sendiri, apakah pertanyaan-pertanyaan itu juga muncul di dalam diri Anda. Sehingga Anda bisa mengerti betul tentang diri Anda. Oke, itu fase perenungan. Fase di mana pertanyaan-pertanyaan terus dicari jawabannya ke sana kemari oleh Surya Mentara. Kita masuk pada fase yang lain, itu fase tentang perjuangan kemerdekaan atau perjuangan kebangsaan. Ini ada satu gambar gitu ya, diorama, ada 4 sekawan di sana, ada Ki Ageng Surya Mentaram dan beberapa orang lain ketika kemudian membentuk satu satuan tentara republik gitu ya, satu satuan tentara yang kemudian digunakan untuk melawan penjajahan waktu itu. Nah, pada masa penjajahan Jepang, Ki Ageng Surya Mentaram ini kemudian berusaha keras gitu ya untuk kemudian membentuk tentara karena mempunyai keyakinan bahwa tentara adalah tulang punggung negara. Hal itu dikemukakan oleh Ki Ageng Surya Mentaram dalam sebuah pertemuan gitu ya dengan 4 serangkai. Di sana ada Bung Karno, ada Bung Hatta, kemudian Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantoro. Dasar untuk membentuk itu, tentara itu, gitu ya, Ki Ageng menyampaikan jimat perang. Yang jimat perang itu intinya adalah pandai berperang dan berani mati dalam perang. Nah, jimat perang inilah yang kemudian diceramahkan oleh Ki Ageng kesana kemari, dan kemudian digelorakan oleh dalam pidato-pidato gitu ya, dalam ceramah-ceramah baik di radio gitu ya oleh Ki Ageng Surya Mentaram sendiri atau juga kemudian oleh Bung Karno. Sehingga teman-teman bisa ingat dalam konteks sejarah kita bagaimana jimat perang yang dilontarkan, digelorakan oleh Bung Karno itu adalah bagian dari konsepsi pemikiran Ki Ageng Surya Mentaram untuk melawan penjajahan Jepang waktu itu. Sejak itu kemudian jimat perang untuk perlawanan kemerdekaan itu kemudian terus muncul, terus digelorakan. Tetapi kemudian ada fase di mana 3 serangkai juga kemudian menyadari bahwa untuk menjadi merdeka sepenuhnya, peperangan bukan jalan satu-satunya. Maka Ki Ageng Surya Mentaram kemudian bertemu, mendiskusikan dengan Ki Hajar Dewantoro melalui rapat-rapat atau diskusi-diskusi selosok kliwon itu untuk kemudian membentuk satuan pendidikan. Maka di sana disepakati membentuk sekolah yang disebut sebagai Taman Siswa yang ditujukan kepada rakyat yang pada waktu itu hampir tidak mendapatkan atau mengenyam pendidikan. Maka pada tahun yang sama gitu ya didirikanlah pendidikan kebangsaan dengan nama Taman Siswa, di mana kemudian pembagian tugasnya jelas. Ki Hajar Dewantoro itu yang kemudian akan memimpin Taman Siswa. Di saat yang sama kemudian Ki Ageng Surya Mentaram dipasrahi untuk mendidik orang tua, untuk mendidik orang-orang yang lebih dewasa. Maka pembagiannya seperti ini gitu ya. Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro kemudian mendirikan sekolah mulai dari Taman Madya gitu ya, mulai dari TK dan seterusnya sampai kemudian hari ini kita mengenal Taman Siswa memiliki universitas misalnya. Kemudian Ki Ageng Surya Mentaram itu mendidik orang dewasanya. Nah, ketika meninggalkan itu gitu ya pada tahun 1925 dan 1925 itu tepatnya kemudian Ki Ageng Surya Mentaram itu sudah menduda selama 10 tahun gitu ya. Kemudian menikah lagi.
menikah lagi dengan istri keduanya, gitu ya, istri yang kedua, dan kemudian boyongan ke Meringin di Salatiga. Maka rumahnya Ki Ageng Surya Mentaram yang ada di Jogja itu digunakan untuk asrama sekaligus sekolah taman siswa. Dari sana teman-teman sekalian, setelah kemudian penyerahan kedaulatan gitu ya, Ki Ageng Surya Mentaram kemudian mulai mengadakan ceramah-ceramah kemanapun gitu ya, dia aktif mengisi kemerdekaan dengan pembangunan jiwa warga negara. Maka dalam konteks kebangsaan kita mengenal di dalam lagu kebangsaan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ki Ageng Surya Mentaram melakukan itu, ceramah ke sana kemari, dan ceramahnya kemudian selalu ditunggu-tunggu. Pada tahun 1957, Ki Ageng kemudian salah satunya diundang gitu ya, ke Istana Merdeka, diminta wawasannya terkait dengan berbagai masalah negara. Dan ketika bertemu dengan Presiden Soekarno, itu ya pakai pakaian yang sering dia pakai. Hanya kemudian pakai celana pendek ala petani begitu ya. Sambil kemudian mengalungkan kain kain identitasnya dari keraton begitu. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kemudian kita cermati sesungguhnya wawasan-wawasan kebangsaan itu gitu ya, itu yang kemudian terus-menerus tumbuh. Maka Ki Ageng Surya Mentaram kemudian melahirkan tentang jiwa bangsa, kemudian rasa Pancasila dan seterusnya. Dan pada tanggal 18 Maret 1962, tepatnya di hari Minggu jam 16.45, Ki Ageng Surya Mentaram wafat di rumahnya di Rotowijayan, kemudian dimakamkan di makam keluarga di Kanggotan. Beliau bahkan ketika hidup kemudian juga wanti-wanti agar dimakamkan di Kanggotan, bukan dimakamkan di Imogiri misalnya. Nah, selama hidupnya kemudian Ki Ageng Surya Mentaram ini memiliki beberapa anak, teman-teman bisa lihat di sana. Dan yang menarik, nama-nama anaknya itu adalah nama-nama untuk mengingatkan tentang sifat-sifat manusia. Ada Ki Grangsang Surya Mentaram, ada Nyi Dlureg, dan seterusnya. Kenapa nama-nama ini diberikan kepada anak-anaknya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi teman-teman sekalian, ada satu fase titik balik gitu ya, yang kemudian melahirkan banyak pemikiran dari Ki Ageng Surya Mentaram. Pertanyaan-pertanyaan tentang manusia, kemudian kegelisahan tentang seprono seprene belum bertemu dengan orang, selama hidupnya dia merasa belum bertemu dengan orang, itu kemudian terjawab pada tahun 1927. Jadi 2 tahun ketika Ki Ageng Surya Mentaram itu sudah hidup bersama istrinya, begitu ya. Pada suatu malam kemudian dia terbangun dan membangunkan istrinya itu. Dia mengatakan kemudian, Bune, gitu ya, Bu, saya sudah ketemu apa yang aku cari. Aku tidak bisa mati. Ternyata yang belum pernah ketemu orang itu adalah yang namanya berwujud Surya Mentaram. Yang Surya Mentaram itu ketika diperintah kecewa, dimarahi kecewa, disembah kecewa, dimintai berkah kecewa, dianggap dukun kecewa, dianggap sakit gitu ya, ingatan atau gila kecewa, menjabat pangeran kecewa, menjadi pedagang kecewa, menjadi petani kecewa, itulah yang bernama Surya Mentaram. Jadi Surya Mentaram itu adalah tukang kecewa, tukang tidak puas, tukang tidak kerasan, tukang bingung. Aku sudah ketemu orang. Sekarang tinggal diawasi dan dijajaki. Jadi pengalaman hidup Ki Ageng Surya Mentaram setidaknya sampai tahun 1927, pertanyaan-pertanyaan yang dia lahirkan atau muncul di dalam dirinya sejak masa remaja gitu ya, hingga kemudian
1927 dia menemukan apa yang disebut sebagai manusia itu. Sopo wong iku kemudian dia temukan pada suatu malam hari. Pertanyaan itulah yang kemudian dia olah terus. Maka ketika gitu ya, setelah menemukan ketemu orang gitu ya, setelah dia berpikir, oh aku ketemu orang, dia kemudian aktif ke sana kemari, bukan lagi untuk mencari jawaban itu, tetapi untuk membuktikan rasanya sendiri, untuk membuktikan temuannya itu. Dia tidak lagi melakukan tirakat gitu ya, tetapi dia bertemu dengan sebanyak mungkin orang untuk kemudian memverifikasi apakah jawaban yang dia temukan itu benar-benar benar gitu ya. Apakah jawaban yang dia temukan itu betul. Sehingga dia jajaki lagi. Jadi tiap kali bertemu dengan dirinya sendiri, dia merasa senang, merasa bahagia, merasa bebas. Bahagia yang kemudian tidak tergantung pada tempat, tidak tergantung pada keadaan, dan tidak tergantung pada papannya, waktunya. Sehingga dia menyebutkan bahagia itu mboten gumantung wekdal, papan lan kawontenan. Dari sana kemudian melahirkan rumusan-rumusan apa yang disebut sebagai kawruh bejo. Ini ilmu pertama yang dilahirkan oleh Ki Ageng Surya Mentaram dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensialisnya. Ilmu bejo. Yang kemudian berubah menjadi kawruh jiwa. Inilah yang kemudian dia rumuskan agar kemudian menjadi bisa dimengerti oleh sebanyak mungkin orang gitu ya, bisa dimengerti oleh rakyat jelata. Maka dia tuliskan kawruh jiwa itu dalam tembang yang disebut sebagai uran-uran bejo 1928. Jadi setahun setelah menemukan jawaban itu, kemudian dia tulis menjadi uran-uran bejo. Meskipun demikian, kemudian muncul dia ceramahkan di sana kemari, ke sana kemari gitu ya. Bahkan kemudian di setiap pertemuan Selosok Kliwon dia ceramahkan, di berbagai tempat dia ceramahkan, sehingga oleh teman-temannya gitu ya, dalam proses penulisan ceramah-ceramah itu kemudian ditulis oleh para sahabat-sahabatnya. Di sanalah teman-teman kemudian muncul apa yang disebut sebagai ilmu kawruh jiwa. Ini sejarah pendek gitu ya, sejarah pendek. Tentu saja kalau kita ceritakan dalam ruang ini tidak akan cukup, tetapi secara poin-poin inilah yang kemudian melatari tentang bagaimana lahirnya kawruh jiwa, yang nanti pada fase-fase berikutnya kita akan mengenal kawruh jiwa itu menjadi bagian dari khasanah pengetahuan indigenes kita, psikologi. Saya kira itu teman-teman sekalian. Pertemuan kedua berkaitan dengan biografi dan sejarah singkat pemikiran Ki Ageng Surya Mentaram tentang bagaimana pendalaman kawruh jiwa, kenapa kawruh jiwa, dan seterusnya akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka tugas teman-teman gitu ya, tugas teman-teman yang pertama, teman-teman bisa tulis, bisa cari pertanyaan-pertanyaan tadi tentang siapa manusia itu. Nanti saya akan berikan instruksinya di kolom deskripsi agar teman-teman kemudian bisa menuliskan itu. Saya kira itu teman-teman sekalian, kita akan ketemu minggu depan untuk memperdalam lagi kenapa kemudian mata kuliah ini kita berikan kepada teman-teman, terutama teman-teman psikologi, untuk kemudian menengok kembali bagaimana khasanah pemikiran kita dalam konteks kebudayaan kita. Terima kasih, selamat bertemu lagi minggu depan, dan salam.